Ya, pemirsa, warga mengeluhkan limbah buangan tempat pembuangan akhir Tanjung Rejo yang masuk ke lahan masyarakat, serta tanaman yang tidak bisa tumbuh. Bupati Hartopo lakukan sidak ke TPA Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo. Tinjauan ini dilakukan hingga pagar talut yang masih merupakan tanah milik kabupaten. Keluhan masyarakat mengenai limbah buangan yang masuk ke lahan masyarakat menjadi dalang di balik sidak Bupati ke TPA Tanjung Rejo. Selain itu, tanaman tidak bisa tumbuh di sekitar lahan TPA. Setelah ditinjau langsung oleh Bupati, penataan masih dianggap baik dengan adanya selokan yang membawa air limbah dari sampah yang langsung menuju sungai. Tak hanya itu, tanaman juga bisa tumbuh di seperti ketela pohon dan pohon nangka meskipun jumlahnya sedikit. Meski begitu, terdapat 4 hingga 5 meter rembesan limbah yang pembuatannya sejak 2015 lalu. Bupati meminta kepada Dinas PKPLH untuk mengganti saluran dengan yang permanen dan langsung mengarah ke sungai. Perkiraan sementara TPA ini akan menampung sampah masyarakat Kudus jangka waktu 2 hingga 3 tahun ke depan. Upaya perluasan ke depan akan ada, namun sementara waktu masih memaksimalkan lahan yang ada. Yang tentunya sudah diadukan ke saya dulu dan sudah kita tinjau di sini ketika Kabinetnya Pak Agung pada saat itu. Dan di sini pun pada saat itu aduannya juga banyak limbah-limbah yang mengalir di tanah masyarakat. Itu pun pada saat itu juga tidak ada. Dan ini ada aduan lagi, takutnya orang yang sama juga yang mengadu kita ini. Nah, ternyata sudah kita telusuri sampai ke bawah, itu semua sudah tertata dengan baik. Bahkan di luar pagar ini, pembatas TPA ini, itu adalah masih tanah kita, 1 meter masih milik kita. Yang dibuat selokan, saluran untuk pembuangan kita ketika antisipasi ada kebocoran di talut ini, ketika ada intensitas hujan tinggi, itu sudah ada wadahnya dan sudah tertata dan air itu mengalir sampai ke sungai. Pihaknya juga berupaya terus untuk mendatangkan investor untuk mengelola sampah sehingga terdapat nilai guna, misalnya biogas yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat. Apalagi sampah ini dari masyarakat diharapkan dapat kembali ke masyarakat. Sebelumnya ada investor dari Tiongkok yang hendak masuk, namun karena terkendala pandemi hingga kini belum ada lagi. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Untuk mengetahui apa yang menjadi keluhan warga terkait limbah dan apa upaya dari pemerintah untuk menanggapi keluhan warga, kami telah terhubung dengan Mutia Parasti langsung dari Kabupaten Kudus. Ya, Mutia, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi TPA Tanjung Rejo untuk saat ini? Ya, baik Amanda dan pemirsa, dapat kami kabarkan tempat saya berdiri, saya berada di depan pegunungan sampah, lebih tepatnya di sini merupakan tempat pembuangan air Tanjung Rejo, di mana di sini untuk aktivitas pemilahan sampah kemudian pembuangan sampah di TPA ini berakhir di pukul 5 sore, di mana tadi banyak sekali truk-truk pemuat sampah serta motor serta mobil yang memuat sampah milik warga Kabupaten Kudus berlalu lalang di sini. Kemudian untuk bau di sekitar pegunungan sampah ini di TPA ini cukup menyengat dikarenakan terdapat lubang, di mana lubang tersebut merupakan galian yang nantinya akan dimasuki kembali sampah-sampah milik masyarakat di kabupaten. Amanda. Yang bisa Anda jelaskan bagaimana dan apa saja keluhan masyarakat mengenai limbah TPA tersebut, Mutia? Ya, baik Amanda, untuk keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Kudus, yakni limbah atau air itu masuk ke perkebunan atau sawah milik warga, serta tanaman di sekitar tempat pembuangan akhir ini tidak bisa tumbuh. Namun hal ini ditepis oleh Bupati Hartopo serta Dinas PKPLH yang kemarin telah melakukan sidak di TPA Tanjung Rejo. Kembali ke Amanda. Ya, Mutia, apakah di lokasi Anda berdiri juga dapat terlihat efek dari limbah TPA tersebut, seperti tanaman mati atau seperti apa? Ya, baik Amanda, untuk di lokasi saya berdiri, saya tepatnya berada di tepi pagar tempat pembuangan akhir, di mana kemarin Bupati Hartopo meninjau di sebelah pagar, di mana di sebelah pagar itu terdapat selokan yang nantinya ketika terdapat genangan bisa teraliri
ini di selokan tersebut. Kemudian untuk masa-masa sekarang ini, untuk kemarin lebih tepatnya, selokan tersebut kering dikarenakan juga tidak ada air yang melintas. Kemudian untuk lahan di sekitar TPA ini sebetulnya subur, kemudian tidak ada yang terkena dampak dari limbah, serta terdapat tanaman berupa ketela pohon serta nangka yang berada di lahan sekitar TPA ini, namun jumlahnya sangat jarang. Begitu Amanda. Kemudian untuk kondisi TPA terkini, meskipun kemarin sempat kering selokannya, namun pada hari ini terdapat beberapa genangan di titik-titik tertentu, di mana genangan tersebut merupakan hasil dari merupakan efek dari hujan deras semalam. Dari pihak pengelola TPA di sini juga telah melakukan penyedotan, namun masih ada di beberapa titik yang tergenang. Begitu Amanda. Ya Mutia, bisa Anda informasikan berapa luas TPA dan dapat menampung berapa sampah perharinya? Ya baik Amanda, untuk TPA Tanjung Rejo ini luasnya 5,6 hektar dan setiap harinya mampu menampung sampah dari masyarakat Kudus sendiri yakni 120 ton setiap harinya. Begitu Amanda. Ya, upaya pemerintah Kudus untuk menangani keluhan dari warga ini seperti apa Mutia, dan adakah hal yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Ya baik Amanda, untuk upaya menindaklanjuti dari pengaduan limbah yang masuk ke persawahan serta lahan yang tidak bisa tumbuh milik warga, kemarin Bupati Kabupaten Kudus Hartopo bersama Dinas PKPLH yakni Bapak Abdul Halil telah meninjau lokasi TPA ini dengan melihat beberapa titik. Yang pertama merupakan titik di mana selokan serta lahan yang disinyalir tidak bisa tumbuh oleh warga. Kemudian terkait saluran yang istilahnya itu dibangun pada tahun 2015 lalu yang merupakan yang bisa menampung aliran air yang tergenang di TPA ini. Namun pada saat ini terdapat rembesan dengan besaran 4-5 meter dikarenakan bangunan yang cukup tua. Kemudian masyarakat nantinya juga akan melakukan pembenahan, yakni pembenahan talut dengan secara permanen. Kemudian di sini juga terdapat 12 licit yang mampu menampung air yang menggenang di TPA ini. Kemudian ada wacana berupa perluasan lahan untuk TPA ini yakni dari 5,6 hektar menjadi 10 hektar. Namun rencana perluasan ini terkendala anggaran. Begitu Amanda. Ya baik, terima kasih rekan Mutia Parasti melaporkan langsung dari TPA Tanjung Rejo, Kabupaten Kudus, dan selamat kembali bertugas.